Di tengah rentetan masalah yang menimpa Habib Rizik Syihab dan FPI, masyarakat bertanya-tanya kembali di mana gerangan posisi dan keberadaan dari Prabowo Subianto. Prabowo adalah capres yang menjadi rival dari Pak Jokowi dalam Pilpres 2019 yang lalu dan beliau maju karena dukungan umat Islam yang dimotori antara lain oleh Habib Rizik Syihab. Kemudian Prabowo masuk ke dalam kabinet dengan alasan ingin membangun rekonsiliasi nasional dari pihak-pihak yang selama ini berkompetisi. Menjadi pertanyaan besar, apakah mungkin membangun rekonsiliasi nasional dengan mengeksklusi Habib Rizik Syihab yang secara de facto adalah tokoh oposisi? Halo guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea, tempat yang paling seru dan asik buat nongkrong sore-sore sambil ngompol ya. Ngomong politik tentu saja tetap dengan cara-cara yang santuy ya. Nah, ini edisi Rabu 24 Maret 2021. Kita akan ngobrolin tentang sosok Prabowo Subianto. Ini adalah sosok yang menarik ya guys. Kita tahu dia adalah rival Presiden Jokowi di dalam Pilpres 2014 dan 2019 dan dalam dua momen itu Prabowo berhasil dikalahkan. Hanya saja memang kekalahan dalam Pilpres 2019 ini menarik karena akhirnya Prabowo Subianto menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan setahun kemudian kurang lebih diikuti oleh pasangannya Cawapres Sandiaga Uno yang kemudian menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi kemudian netizen ini bikin apa? Bikin jokes lah ya. Ini kayak reuni. Ya, Capres Cawapres 01 yaitu reunian dengan Capres Cawapres 02 dalam kabinet ya. Hidup bahagia selamanya. Meninggalkan para pendukung yang berada di barisan oposisi. Ya sangat wajar guys kalau kemudian emak-emak marah ya. Bahkan kemudian menuntut agar sumbangan yang mereka sudah kumpulkan dengan susah payah ya. Bahkan apa recehan dalam karung ya kan sempat ya itu foto-foto itu menyebar ya. Itu mereka menuntut untuk dikembalikan. Nah ini tentu saja ekspresi ya dari pendukung-pendukung yang marah, kecewa karena ikon oposisi yang selama ini mereka junjung tinggi ternyata kemudian memilih untuk bergabung dengan kekuasaan. Guys, memang kemudian orang akhirnya mengangkat kembali, ada gium yang mengatakan dalam politik tidak ada teman atau musuh yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Tapi lu jangan lupa bahwa tetap ya banyak orang ya banyak pihak yang mengharapkan politik yang kita bangun adalah politik yang penuh dengan etika ya, politik yang dibimbing dengan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Karena tanpa itu demokrasi yang sudah kita pilih sebagai jalan kehidupan berbangsa dan bernegara pasca reformasi 98 itu akan justru berpotensi menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Nah, kalau kita bicara etika dalam demokrasi, salah satu etika yang paling penting adalah penghargaan terhadap oposisi. Karena salah satu inti dari demokrasi adalah check and balances. Karena kita percaya power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Sehingga untuk itu ya oposisi tugasnya adalah memastikan agar power kekuasaan rejim tidak menjadi absolut ya. Karena tadi ya ada potensi-potensi tindakan-tindakan koruptif yang itu akan menjadi semakin parah dari waktu ke waktu kalau tidak ada oposisi yang menjadi watchdog dari apa yang dilakukan oleh penguasa. Nah, tentu saja ya, kita sangat-sangat menyayangkan ya bergabungnya ikon oposisi ke dalam koalisi penguasa. Bukan persoalan Prabowo atau Sandiaga Uno nya bukan, tapi yang kita sayangkan tadi bahwa kemudian kekuatan oposisi ini menjadi melemah. Ya lu bayangin aja, Gerindra ya partai yang jelas-jelas merupakan rival ya dari Pak Jokowi di dalam Pilpres dan pemilu yang lalu justru kemudian bergabung menjadi bagian dari penguasa. Ini yang sering gua soroti guys. Maksud gue begini ya, rakyat, para pemberi suara, pemilik sah dari negeri ini seringkali hanya diminta suaranya 5 tahun sekali sebagai justifikasi aja. Justifikasi untuk pembagian kue kekuasaan. Nah ketika kemudian rakyat sudah memilih, ditentukan tuh ya, tiap partai punya berapa suara, kemudian apa lanjutannya? Lanjutannya adalah jumlah suara ini yang kemudian diterjemahkan menjadi jumlah kursi di parlemen, itu digunakan sebagai alat untuk bargain terhadap kekuasaan. Padahal gue yakin ya banyak orang memilih misalnya memilih Gerindra ya atau partai-partai lain lah yang berseberangan dengan incumbent Pak Jokowi
di dalam pemilu yang lalu di 2019 itu memilih mereka karena mereka yakin mereka ini punya sikap yang berseberangan dengan pemerintah, sehingga saya sebagai pemilih, gue sebagai pemilih misalnya akan memilih partai yang juga berseberangan dengan pemerintah. Kemudian ternyata partai-partai itu ya dengan santuinya pasca pemilu kemudian bergabung dengan pemerintah tanpa nanya dan minta persetujuan dari konstituennya. Itu yang gue bilang ya, emang nasib kita nih ya, nasib rakyat sebagai pemilih. Nah guys, dalam konteks ini kemudian masyarakat juga melihat ya Pak Prabowo ini jadi sosok yang menarik ya. Karena orang tahu ya Prabowo Subianto ini tidak mungkin maju sebagai capres di dalam Pilpres 2019 yang lalu tanpa dukungan dari umat Islam. Ya, walaupun beliau kalah, dinyatakan kalah dari Pak Jokowi, tapi kekalahannya relatif tipis. Dan di balik kekalahan itu ya isu-isu mengenai kecurangan, ya, mengenai rekayasa dan lain-lain itu cukup masif terdengar. Ya, artinya bisa jadi orang ya sebagian publik berasumsi seandainya pemilu yang lalu tidak ditukangi sedemikian rupa, bisa jadi hari ini Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, poin yang gua mau garis bawahi adalah Pak Prabowo tidak boleh lupa bahwa bukan kekuatan pribadinya semata-mata yang bisa menjadikan dia sebagai capres di 2019 yang lalu. Ada kekuatan besar dari umat Islam waktu itu dan kekuatan itu terkonsolidasi karena sosok ya sebuah nama yaitu Habib Rizik Syihab. Ya, yang dengan sangat intens ya mengkonsolidasikan beberapa komponen umat walaupun ketika itu Habib Rizik Syihab berada di tanah suci Mekah dalam pengasingan. Gitu ya. Nah sehingga kemudian bisa dipahami beberapa pihak menyayangkan tidak melihat peran signifikan dari Prabowo Subianto dalam kisruh yang terjadi belakangan ini sejak kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Ya kita tahu ketika dalam proses kampanye Pilpres 2019, Prabowo pernah mengatakan bahwa kalau dia terpilih menjadi presiden, maka dia akan menjemput langsung Habib Rizik Syihab ke Mekah untuk bisa pulang ke Indonesia dengan baik. Nah itu gua rasa dicatat betul oleh publik statement tadi. Apalagi juga kita tahu bahwa sebelumnya kalau kita mundur ke belakang ya, Prabowo Subianto bersama Amin Rais misalnya itu pernah mendatangi Habib Rizik Syihab di Mekah ketika mereka melakukan ibadah umroh ya. Selesai umroh mereka silaturahmi ketemu dengan HRS di kediamannya di Mekah dan minta restu. Dan restu itu diberikan. Dan ada juga satu peristiwa menarik guys, gue sempat hadir ya di satu peristiwa di tahun berapa itu ya 2018 yang kita kenal sebagai Ijtima Ulama. Gue hadir di Ijtima Ulama yang kedua ya. Ini dilakukan di satu hotel di Sleepy. Dan ketika itu ya suara dari Habib Rizik Syihab itu diperdengarkan secara langsung dari Mekah. Di mana Habib Rizik Syihab itu memberikan restu lah ya. Untuk Prabowo Subianto maju sebagai capres dari umat. Capres yang didukung oleh ulama didampingi oleh dua nama cawapres. Yang pertama adalah Ketua Majelis Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya Habib Salim Syagaf Al-Jufri. Dan yang kedua pilihannya adalah Ustadz Abdul Somad ya. Dua itu yang direstui namanya oleh Habib Rizik Syihab. Dan kemudian kita tahu GNPF ulama dan komponen-komponen umat Islam kemudian melakukan konsolidasi ya, mengawal proses kampanye dan seterusnya dari pasangan Prabowo Subianto walaupun kemudian Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Nah, kembali guys, akhirnya orang jadi mempertanyakan ya. Sekarang misalnya ketika publik sedang intens membicarakan ya berbagai ketidakadilan yang dialami oleh HRS dalam proses persidangan. Kita tidak mendengar sama sekali suara dari Pak Prabowo Subianto untuk menjadi penengah. Bahkan sejak awal ya ketika ribut-ribut kedatangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia bulan November yang lalu. Yang kemudian juga ada beberapa kasus yang muncul termasuk juga tewasnya 6 laskar FPI di dalam insiden di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kita sama sekali tidak mendengar suara dari Prabowo Subianto. Nah padahal guys again ya sosok seorang Prabowo menurut gua hampir tidak mungkin ya menjadi calon presiden yang didukung oleh umat Islam tanpa peran Habib Rizik Syihab. Ya karena sosok ini adalah sosok yang menurut gua unik ya. Pak Prabowo Subianto ini lahir dari keluarga yang multi agama. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara ya. Yaitu Bianti Ningsih, kemudian adalah Mariani Ekowati dan Hasim Joyo Hadikusumo. 2 yang perempuan adalah kakaknya, kemudian Hasim Joyo Hadikusumo adalah adiknya. Nah, Pak Prabowo ini lahir dari orang tua
ayah Muslim dan ibu yang beragama Katolik. Beragama Kristen. Dan di dalam keluarganya dari 4 anak dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar, Pak Prabowo Subianto adalah satu-satunya yang beragama Islam. Sehingga wajar kalau kemudian sempat ada semacam rumor yang mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto ini mu'alaf ya, orang yang kemudian pindah ke dalam agama Islam. Ini sempat dibantah kemudian oleh Titik Prabowo, mantan istri beliau, yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto ini Muslim sejak lahir. Bahkan di beberapa kesempatan ya Pak Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa dia adalah Muslim yang dikategorikan sebagai Muslim abangan. Ya, jadi kalau kita ingat istilah Muslim abangan, kita mau tidak mau flashback ya ke kategorisasi yang dikemukakan oleh Clifford Geertz di bukunya yang sangat fenomenal dan monumental, Religion of Java. Ya, dia melihat pola dari masyarakat Jawa itu ada yang disebut sebagai santri, ada yang disebut sebagai priayi dan abangan. Nah, ini orang-orang yang mungkin beragama Islam tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan utuh. Ini disebut sebagai kategori Muslim abangan. Nah, jadi menjadi menarik ya, sosok seorang Muslim yang mengaku sebagai Muslim abangan itu kemudian bisa menjadi ikon dari oposisi yang dimotori oleh kelompok-kelompok Islam. Disitulah sekali lagi peran seorang Habib Rizik Syihab itu menjadi sangat-sangat menonjol. Nah guys, di dalam konteks ini ya wajar kembali kalau gue katakan tadi, orang menjadi bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo Subianto yang sebelumnya disupport habis-habisan oleh Habib Rizik seolah-olah ya kemudian sama sekali tidak punya hubungan dengan Habib Rizik Syihab. Ya, gue ingat juga ya, ada satu statement dari Habibur Rahman, beliau ini adalah wakil ketua umum Gerindra, ketika saat kepulangan Habib Rizik Syihab ke Jakarta dari Saudi Arabia. Ketika itu orang bertanya-tanya kenapa Prabowo tidak menjemput Habib Rizik Syihab di bandara. Habibur Rahman mengatakan ini persoalannya semata-mata adalah prosedur kesehatan. Ya, karena dia bilang Gerindra itu sangat concern pada prokes ya karena ini masa Covid. Waktu itu Habibur Rahman mengatakan ada kemungkinan bahwa Pak Prabowo Subianto akan mengunjungi Habib Rizik Syihab di kediamannya setelah dia kembali ke Jakarta. Ya, bahkan Habibur Rahman mengatakan kalau sampai nanti Pak Prabowo mengunjungi Habib Rizik Syihab itu jangan sampai diartikan macam-macam karena Partai Gerindra adalah partai yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Itu kata beliau. Tapi kita tahu guys bahwa kunjungan itu tidak pernah terjadi sampai hari ini. Ya, bahkan jangankan kunjungan, tadi gue bilang ya, suara saja dari Pak Prabowo mengenai hal-hal yang menimpa Habib Rizik Syihab tidak pernah kita dengar. Nah guys, kenapa gue concern sama hal ini dan mengangkat persoalan ini? Karena gue jadi coba buka-buka file-file lama ya. Gue jadi penasaran untuk refresh kembali. Apa yang merupakan alasan dari Pak Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam kabinet Pak Jokowi. Ya, ternyata gue nemuin nih ada satu video ya di medsosnya Pak Prabowo di mana dia berpidato di hadapan kader-kader Gerindra yang menjelaskan alasan tadi. Ya, kita dengar dulu ya videonya. Saudara-saudara sekalian, sudah 6 bulan kita Partai Gerindra masuk pemerintahan sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Saya putuskan waktu itu untuk melakukan langkah besar rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai, perasaan pribadi, dan segala sesuatu yang menjadi pikiran-pikiran kita pada saat itu. Demi satu hal yang utama, yaitu kerukunan nasional, persatuan nasional, dan rekonsiliasi nasional. Ya guys, di video tadi Pak Prabowo dengan tegas mengatakan alasan beliau yang paling mendasar adalah rekonsiliasi nasional. Ya, bahkan beliau mengatakan demi persatuan dan kesatuan untuk mencegah perpecahan, ya kita harus melupakan ya kompetisi, persaingan, kita harus melupakan apapun yang kita rasakan dan bergejolak dalam diri kita ya. Jadi menurut gue luar biasa, sangat epik dan sangat patriotik. Nah, tapi guys menjadi sangat absurd ketika Prabowo Subianto bicara tentang rekonsiliasi nasional, tapi kemudian faktor Habib Rizik Syihab sebagai ikon dari oposisi itu kemudian dieksklusi dari ranah pembicaraan itu.
Sangat tidak masuk akal ketika Prabowo ingin mengusahakan rekonsiliasi nasional, tapi dia tidak mengusahakan menjadi bridging, membangun bridging atau menjadi jembatan antara Habib Rizik Syihab sebagai tokoh oposisi dan kekuatan oposisi dengan pemerintah Presiden Jokowi. Ya, karena tidak mungkin kan rekonsiliasi satu pihak. Pak Jokowi rekonsiliasi dengan dirinya sendiri dan dengan kelompoknya. Kan nggak mungkin ya. Kalau kita bicara rekonsiliasi tentu saja harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Dan kalau kita bicara demikian, maka kelompok umat Islam yang mengusung Islam politik dengan Habib Rizik Syihab sebagai salah satu ikon terpentingnya tidak bisa dieksklusi dari proses itu. Nah, oleh karenanya kita harus bertanya nih kepada Pak Prabowo. Wahai Pak Prabowo, sesungguhnya apa yang menjadi alasan Anda bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi? Apakah betul karena rekonsiliasi nasional atau karena alasan-alasan lain yang tidak Anda ungkapkan dengan jujur kepada konstituen pemilih Anda? Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.